Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqamah mengamalkan ajaran yang telah beliau wariskan sebagai pegangan dalam kehidupan. Maka mengawali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dengan ilmu itu kita dijadikan pribadi yang bermanfaat bagi yang lainnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Baik, Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini yaitu pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah fikih kontemporer. Sebelumnya mungkin Anda telah menyaksikan ya ataupun telah mendengarkan materi tentang pengantar fikih kontemporer. Nah, sekarang kita masuk kepada permasalahan-permasalahan. Satu persatu akan kita kupas di antara permasalahan-permasalahan atau isu-isu dari fikih kontemporer tersebut. Pertemuan yang kedua ini yaitu tentang monogami, poligami, dan perkawinan beda agama. Ya, jadi hal ini menjadi kontemporer karena memang ada sisi kebaruan dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini ya, terkhususnya dalam perkawinan atau fikih munakahat. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, langkah pertama kita itu adalah untuk memahami permasalahan tersebut secara komprehensif ya. Kita perlu melakukan taswir ya, untuk menghadirkan sebuah pemahaman yang baik, pemahaman yang benar dalam pikiran kita masing-masing sebelum kita mengeluarkan hukum. Karena dalam sebuah kaidah dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri ya. Jadi ketika kita mengeluarkan hukum terhadap sesuatu, maka ketahuilah hukum itu merupakan bagian dari tasawur kita, pemahaman kita terhadap masalah yang kita pikirkan tersebut. Nah, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu tentang permasalahan yang akan kita kupas, yaitu monogami, poligami, dan perkawinan antar agama. Apa yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan tersebut? Oke. Nah, terlebih dahulu kita membahas tentang perkawinan, ya, karena monogami, poligami, ataupun perkawinan beda agama itu adalah dalam lingkup fikih munakahat, perkawinan. Nah, apa yang dimaksud dengan fikih perkawinan? Atau apa yang dimaksud dengan istilah atau konsep perkawinan? Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah an-nikah gitu, atau az-zawaj ya. Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwalus Syakhsiyah menyebutkan bahwa nikah itu adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama hubungan suami istri gitu ya, yaitu hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, jadi dua pasang manusia itu, laki dan perempuan, diikat dengan sebuah akad, lalu kemudian dengan akad itu mereka boleh melakukan hubungan biologis di antara mereka, dan konsekuensinya adalah adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan disebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah konsep perkawinan atau definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan pada pasal 1. Nah, sekarang monogami. Apa itu monogami? Monogami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mono dan gamos ya. Mono artinya satu, gamos artinya adalah istri.
Maka dapat kita pahami monogami itu adalah menikah dengan satu orang perempuan dalam satu waktu, sehingga seorang laki-laki hanya memiliki satu orang istri. Nah, jadi walaupun kemudian dia pernah menikah 3 kali, tapi kalau seandainya satu waktu itu hanya memiliki satu orang istri, maka itu dinamakan dengan monogami. Contohnya, dia menikah sekarang, lalu 2 tahun ke depan istrinya meninggal, menikah lagi dengan satu orang perempuan, lalu 3 tahun kemudian istrinya meninggal, lalu kemudian menikah lagi. Walaupun dia pernah menikah 3 kali, tapi dalam satu waktu itu satu perkawinan, maka atau satu pasangan atau satu istri, maka itu dinamakan dengan monogami. Nah, selanjutnya poligami. Berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu Apolos dan Gamos. Apolos artinya banyak dan Gamos itu artinya istri. Maka secara istilah dapat dipahami suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Berarti dalam satu waktu, satu masa, satu kondisi, dia memiliki dua orang istri atau lebih, dengan jumlah maksimal itu adalah 4 orang, ya, seperti yang dibatasi dalam Al-Quran. Dalam fikih, istilah poligami ini disebut dengan ta'addud az-zaujat, ya. Ta'addud zaujat berarti dia memiliki istri, ya, berbilang. Berbilang maksudnya di sini adalah lebih dari satu, dengan batas maksimalnya adalah 4 orang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama? Yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan beda agama itu adalah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, ya. Seperti seorang muslim dengan Katolik, atau muslim dengan penganut agama Hindu, atau lain sebagainya, ya. Pokoknya sudah memiliki keyakinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuannya. Kalau di Indonesia tahun 80-an dulu terkenal sekali dengan pernikahan antara Jamal Mirdad, seorang muslim, dengan Lydia Kandau yang merupakan seorang Nasrani, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep pernikahan beda agama. Nah, kemudian selanjutnya langkah kedua itu adalah takyif, ya. Kita akan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap permasalahan-permasalahan yang telah kita uraikan tadi. Telah kita uraikan tadi di atas, bagaimana pandangan Islam terhadap monogami, poligami, dan kemudian perkawinan atau pernikahan beda agama. Oke. Pada prinsipnya, ya, perkawinan dalam Islam itu adalah monogami, ya. Artinya Islam sangat menekankan pernikahan itu adalah dengan satu orang istri. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat ketiga, ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Walaupun Allah membuka ayat tersebut dengan menikahlah kalian dengan 2, 3 atau 4, tapi ada penekanan pada sambungan ayat tersebut, fa in khiftum alla ta'dilu, jika seandainya engkau khawatir untuk tidak mampu berlaku adil di antara istri-istrimu nanti itu, maka fawahidatan, ada penekanan dengan fa, ya, yang menyatakan bahwasanya pada prinsipnya setidak-tidaknya seseorang itu menikah dengan satu orang istri. Jadi ada penekanan fawahidatan. Nah, inilah konsep dasar, konsep awal perkawinan dalam Islam, di mana seorang suami diperkenankan atau diizinkan menikah dengan satu orang perempuan. Kalau kita lihat sejarahnya juga, Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha itu tidak berpoligami, ya. Rasulullah tidak pernah berpoligami ketika pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kemudian setelah Khadijah meninggal, menikahi Aisyah, barulah kemudian Rasulullah berpoligami dengan berbagai alasan ketika itu. Di antara masalah itu adalah yang terkait dengan pensyariatan, ya. Ada yang menjelaskan tentang pembatalan hukum dan seterusnya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu sehingga kemudian Rasulullah melakukan poligami. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan, qala Syafi'i wa habbu lahu ay yaqtasira ala wahidatin wa in ubiha lahu akthar, ya. Maka lebih baik baginya itu, bagi Imam Syafi'i juga mengatakan seperti itu, ya, bahwasanya mencukupkan satu orang istri saja
itu lebih baik ya, lebih ia sukai. Walaupun kemudian lebih ataupun berpoligami itu juga dibolehkan. Karena ini bukan hanya sekedar keinginan atau hasrat, tapi kemudian ini masalah tanggung jawab yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga jelaskan ya hukum positif yang berlaku di negara kita. Hukum positif berarti hukum yang telah dilegislasikan atau kemudian hukum yang telah diundang-undangkan dan itu berlaku di seluruh wilayah NKRI. Nah, tahun 74 tentang perkawinan. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Jadi tidak boleh seorang perempuan memiliki istri seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu, namanya poliandri, itu haram ya, itu haram. Nah, tapi kalau seandainya seorang suami pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini diperkenankan memiliki satu orang istri ya. Jadi itu ketentuan dalam undang-undang. Bagaimana dengan poligami? Tapi kemudian poligami itu juga merupakan bagian dari syariat Islam ya. Kita tidak bisa nafikan hal itu, dan itu Allah uraikan, Allah jelaskan ketentuannya dalam Al-Quran. Seperti Allah sampaikan tadi dalam surah An-Nisa ayat ketiga, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi 2, 3 dan 4 ini adalah ayat yang berkaitan dengan poligami. Artinya seorang suami, seorang laki-laki juga boleh menikah lebih dari satu orang, dengan maksimal itu adalah 4 orang dengan ketentuan yang telah diuraikan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan fikih munakahat. Nah, lalu kemudian Syekh Mansur ya, Syekh Masyhur Hasan Al-Sulaiman mengatakan bahwasanya wal aslu fil zawaji at-ta'addud li'anna Allah bada'a bil mathna wa thabata 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khairun nasi aktsaruhum azwaja yuridu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad 'aqada 'ala 13 imra'atan wa dakhala bi 11 wa mata 'an tis'in minan niswati fata'addud min dinina. Jadi Syekh Hasan ini mengatakan hukum asal dari pernikahan itu adalah ta'addud, artinya berbilang atau poligami. Karena dia mengatakan bahwasanya Allah memulai ayat itu dengan angka 2 dan seterusnya. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menikah ya dengan 13 orang perempuan dan kemudian bergaul dengan 11-nya, dan kemudian ketika beliau meninggal meninggalkan 9 orang istri. Nah, ini khas, ini khusus bagi Rasulullah SAW. Pernikahannya itu diatur secara khusus dalam hukum Allah. Jadi kalau kita pengikutnya maksimal hanya 4 ya, dan itu telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Nah, lalu kemudian dalam undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang poligami ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pada pasal 3 ayat 2, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jadi di Indonesia poligami ini juga dibolehkan ya, bukan berarti dilarang atau kemudian dicela ya. Karena bisa saja pada poligami ini terdapat solusi-solusi yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Tapi kemudian memang prosesnya itu harus melalui pengadilan. Maksudnya itu bukan mempersempit atau bukan mempersulit, tapi kemudian untuk mengatur ya. Kalau seandainya tidak diatur, kalau seandainya tidak dikontrol, kalau seandainya tidak dijaga penerapan hukum tersebut, maka orang ini mudah saja nanti berpoligami dan ujung-ujungnya yang dirugikan itu adalah kaum perempuan ya. Karena banyak sekarang kita temukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, bahkan sudah menikah pun masih melalaikan tanggung jawabnya atau mungkin lari dari tanggung jawabnya. Jadi pengadilan itu untuk menyeleksi ya kesungguhan seseorang ini berpoligami, karena nanti tidak hanya masalah hasrat seksual, tidak hanya masalah prestasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tapi ini lebih kepada masalah tanggung jawab, masalah nafkah dan seterusnya. Mampu tidak dia nanti memberikan nafkah bagi istri-istrinya? Ini harus dilihat ya.
Kalau penghasilannya pas-pasan ingin poligami, tentu tidak mungkin. Ya. Bagaimana nanti dia akan mau menafkahi anak dan istrinya? Jadi seperti itu. Nah, pada pasal selanjutnya dijelaskan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi, kalau dia tinggal di Kota Padang, maka ajukanlah permohonan itu ke pengadilan agama Kota Padang. Ya. Karena pengadilan agama itu ada di setiap kota dan kabupaten, yaitu adalah kantor pengadilan agama terendah. Ya. Lebih tinggi itu adalah provinsi dan lebih tinggi lagi adalah di Mahkamah Agung di Jakarta. Nah, lalu selanjutnya pasal 4 ayat 2 dijelaskan, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika. Nah, dia alasannya apa? Alasan pengadilan membolehkan seorang suami itu menikah lagi. Yang pertama itu adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, ya. Karena mungkin seorang istri itu memiliki kewajiban untuk melayani suami. Nah, dalam kondisi tertentu jika seandainya seorang istri tidak mampu memberikan atau menunaikan kewajibannya kepada suami, maka alasan itu boleh digunakan oleh suami untuk menikah lagi. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya. Artinya sang istri tidak mampu memberikan pelayanan bersifat biologis kepada suaminya, ya, karena penyakit atau cacat yang dia miliki. Ini juga boleh dijadikan alasan bagi seorang suami untuk mengajukan permohonan berpoligami. Atau istri tidak dapat melahirkan atau keturunan, ya. Setelah diperiksa secara medis, ternyata benar istrinya ini mandul misalnya. Suami ingin memiliki anak dan keturunan. Bagaimana caranya? Solusinya itu adalah dengan berpoligami, tapi kemudian harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan agama. Nah, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 174, ya, terkait dengan poligami itu juga, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka harus ada persyaratan yang harus dibawa oleh suami, ya. Yang pertama adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Kalau istri berarti dia masih memiliki satu istri, dan berarti pernikahan yang kedua. Istri-istri berarti dia sudah memiliki 2 orang istri atau 3 untuk pernikahan yang ketiga atau yang keempat. Yang kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwasanya suami ini mampu? Nah, tentu hal ini dibuktikan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Misalnya, kalau gajinya besar, mana slip gajinya? Kalau dia punya perusahaan, mana bukti perusahaan itu atas miliknya, ya? Mungkin seperti saham-saham atau obligasi atau sertifikat-sertifikat, ya. Jangan sampai nanti dia bilang dia orang kaya, tapi kekayaan itu milik orang. Nah, dia hanya minjam saja misalnya. Tidak ada bukti otentik bahwasanya kepemilikan harta benda itu adalah miliknya. Nah, jadi karena nanti kalau seandainya orang yang seperti ini diizinkan menikah lagi, maka anak dan istrinya nanti akan terlunta-lunta atau tersia-siakan. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Ini harus ada hitam di atas putih. Artinya ada pernyataan dari suami bahwasanya dia akan berlaku adil di antara istri-istri dan juga anak-anak nantinya. Jadi tidak ada istilahnya istri lebih muda lebih disayangi, dicintai daripada istri yang lebih tua, tidak, ya. Itu harus sesuai dengan komitmen atau janji yang ia sampaikan atau ucapkan. Nah, sedangkan pasal 5 dijelaskan persetujuan yang dimaksud oleh pada ayat 1 ini, ya, tidak diperlukan jika seandainya istrinya itu tidak mungkin dimintai persetujuan, ya. Misalnya istrinya itu hilang udah lebih dari 2 tahun, atau kemudian istrinya itu gila. Nggak mungkin kita minta persetujuan kalau istri itu gila. Nah, hilang juga begitu. Maka kemudian dengan kebijaksanaan pengadilan, kebijaksanaan hakim, maka bisa diputuskan dan kemudian memberikan izin kepada suami yang akan menikah lagi tadi itu, ya. Nah, ini ketentuan dalam pasal 5 ayat 2. Lalu kemudian perkawinan beda agama. Ini yang menarik, ya. Pada prinsipnya, ya, pernikahan yang pertama itu adalah dengan orang musyrik ataupun orang kafir. Ini haram dalam Islam, ya. Orang musyrik, orang kafir itu haram dinikahi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221,
wala tunkihul musyrikin hatta yu'min, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, ya, ulaika yad'una ilan nar. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang musyrik, atau begitu juga sebaliknya seorang perempuan yang muslimah menikahi seorang laki-laki yang musyrik, karena itu haram dan dijelaskan dalam Al-Quran. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Nah, ini juga mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang non-muslim atau laki-laki non-muslim, dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi pada akhirnya dapat dipahami bahwasanya seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik atau kafir. Nah, bagaimana pernikahan dengan ahlul kitab? Ahlul kitab siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah pengikut para nabi dan rasul yang juga membawa agama samawi, yaitu Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Daud, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Isa, ya. Dan pada mereka itu ada kitab-kitab yang diturunkan. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan juga ada Suhuf. Nah, lalu kemudian, bolehkah seorang laki-laki muslim menikahi perempuan kitabiah atau ahlul kitab tadi? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah dijelaskan bahwasanya wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablihim. Artinya dibolehkan bagi seorang laki-laki muslim, ya, untuk menikahi perempuan yang terkategori ahlul kitab, ya. Itu mereka yang meyakini agama samawi sebelum Islam dengan nabi dan rasul serta kitab suci yang dibawa oleh nabi tersebut. Isa dengan Injil, Musa dengan Taurat, dan Daud dengan Zaburnya, dan Ibrahim dengan Suhufnya. Nah, ini ada pendapat pertama yang mengatakan seperti itu, bahwasanya boleh. Nah, sedangkan ada pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, alias haram. Nah, tidak boleh seorang laki-laki muslim menikahi kitabiah, perempuan alkitab tersebut. Nah, yang membolehkan inilah dia dalilnya. Sedangkan yang melarangnya apa dalilnya? Wala tumsiku bi'isamil kawafir, ya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dalam surah Mumtahanah ayat 10 Allah katakan, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan yang kafir. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi wanita perempuan yang musyrik itu sampai dia beriman. Nah, mereka mengkategorikan kitabiah itu sudah terkategori orang-orang kafir, ya. Kenapa? Khususnya orang Nasrani atau orang Yahudi bersandar pada dalil yang lain, yaitu Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ya, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan itu Trinitas, maka dalam konsep Tuhan hanya Trinitas, maka dia telah kafir. Walaupun dia pengikut Nabi Musa, walaupun dia pengikut Nabi Isa, ya, maka dengan keyakinannya yang telah mempersekutukan Allah, maka mereka telah kafir. Maka dalam hal ini mereka berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi seorang laki-laki muslim menikahi perempuan kitabiah, ya, atau ahlul kitab tadi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, ya, yang berlaku di Indonesia, dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya pernikahan yang diakui di Indonesia itu adalah pernikahan seagama. Muslim dengan muslim, ya, muslim dengan muslimah, Nasrani dengan Nasrani, Hindu dengan Hindu. Itu pada prinsipnya perkawinan yang diakui di Indonesia. Nah, jadi perkawinan yang seperti inilah yang bisa diregister, bisa didaftarkan, bisa dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan, yaitu di kantor KUA. Tapi mungkin saja terjadi perkawinan beda agama, ya. Tapi pelaksanaannya biasanya tidak dilakukan di Indonesia karena itu tidak diizinkan. Seperti kalau kita pernah dengar pernikahannya dahulu, siapa tuh? Julia Perez dengan Gaston misalnya. Julia Perez adalah muslimah dan kemudian Gaston adalah Nasrani. Pernikahannya itu dilangsungkan di luar negeri. Nah, ketika mereka kembali ke Indonesia, jika seandainya ingin diakui sebagai pasangan suami istri, pencatatannya itu
tidak diregisterkan di kantor KUA, tapi diregisterkan atau didaftarkan ya, atau dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, jadi seperti itu. Karena pencatatan perkawinan di KUA itu hanya berlaku untuk umat muslim atau orang Islam, sedangkan perkawinan selain dari orang Islam itu dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, lalu selanjutnya kesimpulan hukum yang dapat kita ambil dari penjelasan kita tadi, uraikan tadi. Pada prinsipnya Islam ya, dalam fikih munakahat dijelaskan perkawinan dalam Islam itu adalah monogami ya. Seorang suami itu sangat dianjurkan untuk menikah dengan satu orang istri ya, dalam satu waktu, dalam satu ikatan perkawinan. Hal itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau tidak berpoligami. Nah, tapi kemudian meskipun Islam dengan prinsip monogami dalam perkawinan, tapi Islam juga mensyariatkan poligami. Nah, mensyariatkan berarti membolehkan poligami, karena poligami bisa jadi sebagai salah satu solusi yang dihadapi, solusi dalam menghadapi masalah ya, solusi masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan sosial bermasyarakat. Kehidupan rumah tangga contohnya sang istri tidak mampu untuk memberikan keturunan. Maka bagaimana caranya? Maka poligami itu adalah satu solusi. Nah, kalau sosial masyarakat, bisa jadi nanti suatu saat nanti jumlah perempuan ini lebih banyak ya. Seperti hadis Rasulullah mengisyaratkan akhir zaman bahwasanya jumlah perempuan itu akan lebih banyak dari laki-laki. Dan itu buktinya sudah ada di antara seperti di Irak ya. Karena perang berkepanjangan, kaum perempuannya lebih banyak daripada kaum laki-lakinya. Bagaimana solusi bagi kaum perempuan yang jumlahnya lebih banyak ini di dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Di antara solusinya itu adalah dengan berpoligami. Nah, dan kemudian poligaminya Rasulullah SAW itu adalah dalam rangka menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan agama ya. Ada poligami Rasulullah itu dinikahkan oleh Allah langsung dari Arsy ya, atau kemudian untuk menghibur janda-janda yang mereka itu ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan dan seterusnya. Nah, jadi itu diantara alasan syarat kenapa Rasulullah berpoligami. Nah, bagaimana dengan perkawinan beda agama? Jadi pada prinsipnya dan berlaku juga di Indonesia, tidak boleh ada perkawinan antar agama ya. Jadi Muslim dengan Muslim, Nasrani dengan Nasrani, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha. Nah, jadi seperti itu pengaturannya dalam hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya dalam agama Islam ya. Jika seandainya pasangan suami istri itu adalah awalnya Muslim, tapi kemudian salah satunya murtad, maka otomatis terjadilah putusnya perkawinan itu ya. Perkawinannya menjadi putus, atau dalam fikih disebut dengan fasakh secara otomatis ya. Nah, dan sedangkan perkawinan dengan ahlul kitab, meskipun ada pendapat yang membolehkan ya, meskipun ada pendapat yang membolehkan seorang Muslim dengan perempuan kitabiah, tapi kemudian lebih cenderung dilarang ya. Kenapa? Dengan alasan saddul zari'ah. Saddul zari'ah itu kita mengharamkan sesuatu yang boleh dengan alasan khawatir nanti akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Sama dengan sebuah istilah, jangan sampai nanti tukang pancing yang dilarikan ikan ya. Jadi laki-lakinya seperti seorang tukang pancing, menikah dengan kitabiah dengan harapan nanti bisa kembali ke agama Islam atau kembali ke agama Tauhid, agama Sunawi, tapi kemudian ternyata apa yang terjadi? Tukang pancingnya itu yang dilarikan ikan. Artinya laki-laki ini yang kemudian menjadi murtad, dan itu banyak terjadi sekarang. Maka dengan alasan itu, pengharaman atau pelarangan pernikahan beda agama ini dengan alasan saddul zari'ah, yaitu untuk mencegah kemudaratan yang jauh lebih besar. Baik, mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini ya. Dan mungkin Anda bisa kembangkan dengan referensi-referensi yang lain, dan silakan didiskusikan juga pada forum yang telah tersedia. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini, walaupun sedikit, silakan dikembangkan ataupun silakan diuraikan, silakan didiskusikan untuk pendalaman materi dan juga untuk meluaskan pemahaman. Dan Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.